Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini saya akan membahas sistematiknya yang ada di Pasar Sukomoro ya. Untuk harga sama seperti video saya yang kemarin. Nanti dicek, linknya ada di deskripsi. Tinggal klik aja nanti. Dan untuk hari ini daripada saya nganggur ya, saya akan berbagi ilmu untuk kalian. Saya akan menjelaskan sistematiknya yang ada di Pasar Sukomoro. Dari mulai barang datang, transaksi jual beli, dari harga ecer, karungan, borongan, nanti akan saya jelaskan. Dan untuk melengkapi suasana kali ini, jangan lupa kopi dan rokoknya sambil mendengarkan saya ceramah. Dan penjelasan yang pertama, barang dibeli dulu dari petani ya, oleh pedagang, kemudian diproses di rumah petani. Biasanya petani dikasih uang uang muka. Kalau di sini sebutannya panjer. Biasanya ya antara kalau berkisar 1 ton atau 2 ton mungkin uang mukanya cuma 5 juta, antara 5 juta sampai 7 juta ya. Kadang ada yang 2 juta kalau mungkin yang beli tetangga sendiri. Kalau enggak gitu, dari petani dibeli oleh pedagang pas masih ditanam, tapi mendekati panen. Itu namanya nebas, tebasan kalau di sini sebutannya. Dan kemudian diproses ya. Pertama dijemur dulu, ditunggu, kalau enggak ditunggu kering daunnya, kalau enggak gitu dipotol langsung. Maksudnya dipotol itu dibuang daunnya. Kemudian diservis, dibuang yang busuk. Kemudian dibawa ke pasar. Dan ini untuk yang kedua, jenis dan ukurannya. Kalau jenis itu setahu saya yang ada di Nganjuk itu cuma ada 2, Thailand dan Bauchi. Dan Bauchi itu kalau nggak salah ada yang Bauchi biasa, ada yang Manjung. Kalau biasa itu ya bentuknya hampir sama seperti Thailand, cuma agak lonjong sedikit. Kalau Bauchi Manjung itu lonjong bentuknya. Kemudian ada lagi yang Thailand yang dari daerah pegunungan. Biasanya di lereng-lereng di Gunung Pandan, gunung-gunung daerah Nganjuk sini. Dan dari segi ukuran ada yang kecil, tanggung besar, dan super. Dan kalau jenis-jenis Thailand kebanyakan kalau datang ke pasar itu. Kalau Bauchi itu jarang. Bahkan ada yang bilang Bauchi itu ada yang langka, ada yang susah jualnya. Soalnya kebanyakan pembeli itu pasti carinya Thailand. Dan yang ketiga ini proses jual belinya ya. Kalau kebanyakan pedagang itu pasti minta tolong ke pengecer untuk naruh barangnya di lapak pengecer sebagai contoh karungannya. Dan transaksinya itu nanti antara penjual dan pembeli tawar menawar dulu. Kalau cocok ya langsung ditimbang, kalau nggak cocok ya mungkin pembelinya cari yang lain dulu. Dan biasanya ya yang beli itu varian, ada yang 1 karung, ada yang 2 karung, ada yang borongan. Dan kebanyakan ya karungan. Loper. Kalau loper itu ya yang saya jelaskan kemarin ya, yang belinya cuma 1 karung, 2 karung, pokoknya yang di bawah 5 karung. Itu sebutannya loper. Ya pengecer tapi loper. Loper maksudnya ya itu jualnya nanti muter-muter di daerah kota, di daerah pelosok-pelosok yang tidak ada panenan bawang merahnya. Dan untuk yang keempat ini untuk yang beli ecer, karungan, borongan ya, ini saya jelaskan. Untuk yang pertama, untuk yang kelas ecer ya. Ecer itu ya antara 2 kilo sampai 50 kilo. Itu biasanya ya belinya di pengecer, bukan di pedagang yang jualnya karungan, bukan. Dan untuk karungan
itu biasanya pedagang memperlihatkan yang sudah ditaruh di lapak pengecer, yang masih minta tolong tadi, kemudian yang beli itu diarahkan ke karungan, biasanya gitu. Kalau nggak gitu yang ditaruh di pengecer itu dimasukkan lagi ke karung, ditimbang, kemudian dibeli oleh pengecer tersebut, loper maksudnya. Dan untuk kelas borongan itu belinya langsung semuanya. Maksudnya seumpama pedagang bawanya 20 karung ya semisal. Nah, itu langsung dibeli semuanya. Dan selisih harga antara ecer, karungan, dan borongan itu mungkin selisih 1000, 1500. Kalau nggak gitu ada yang 500 rupiah selisihnya. Seumpama borongan itu ya, kalau kemarin itu mungkin ada yang 22.000. Nanti kalau diecer ya mungkin 23.500. Kalau nggak gitu, kalau ngambilnya 15 kilo, 20 kilo, 35 kilo ya mungkin selisih 1000. Kalau belinya cuma 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo, pokoknya 10 kilo ke bawah, mungkin selisih 1.500. Dan ini untuk yang kelima, barang apa saja yang sering datang ke kota Nganjuk ya, ke pasar Sukomoro Nganjuk. Yang pertama itu biasanya ya dari kota-kota terdekat ya, Probolinggo, Tulungagung. Kalau nggak gitu ada yang dari Situbondo. Tapi yang sering masuk ke pasar bawang merah Sukomoro Nganjuk itu dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan ada lagi yang dari Bali. Kalau di Nganjuk sebutannya itu Bali Karet. Dan untuk kasta harga itu yang paling tinggi Bima. Soalnya entah dari transportnya atau prosesnya, atau mungkin dari barangnya ya. Kalau barangnya memang besar, bulat, dan merahnya itu bagus, itu kelas dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan untuk Bali Karet itu besar tapi agak mamel sedikit, agak basah gitu loh. Dari Kediri ada yang masuk ke Nganjuk, ada, cuma jarang. Soalnya nggak banyak petani bawang merah di Kediri. Dan dari Brebes itu mungkin nggak banyak ya, beberapa. Mungkin ada yang bawa cuma 1 ton, 2 ton, habis itu udah nggak ada lagi, biasanya gitu. Soalnya dari Brebes itu biasanya langsung kirim ke Jakarta, ke pasar Keramat Jati. Dan sekian dulu untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau bisa share ke teman-teman kalian. Sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan.